Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamuhu ala ar-ra'ufir rahim habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadinil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana tabada qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib dzurriyyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim, para ulama, para hadirin hadirat. Wabil khusus yang tengah berbahagia, dan kita semua insya Allah berbahagia. Lebih khusus adalah Nanda Ali dan Nanda Wardah dan kedua keluarga. Sebelumnya kami sampaikan kepada para hudur, para hadirin hadirat, dua-duanya adalah anak kami. Ali Mu'tasam, putra daripada seorang yang wara', Kiai Muhammad Syafi'i. Beliau adalah orang yang tulus sehingga anak-anaknya pun juga dididik gampang, karena selain Ali ada lagi saudara-saudaranya Ali, termasuk saudarinya Ali adalah sahabat dari kecil bersama putri kami yang sekarang juga ada di Yaman. Karena ketulusan hati beliau sehingga mudah mendidik putra putri beliau sampai Ali. Insyaallah beliau adalah ada bekal insyaallah untuk berjuang dan berdakwah dari yang telah diambil selama ia menuntut ilmu. Dan juga Nanda Wardah, putra akhi Al-Ustadz Kiai Arif Rahman Hakim, dan beliau juga Masya Allah, Wardah ini kakak beradik, semuanya ada di tempat kami. Dan Alhamdulillah adiknya juga saat ini lagi menempuh pendidikan tinggi di pondok kita, yang Alhamdulillah Afan juga sudah menyelesaikan. Mana Afan ada? Nggak pulang ya Afan ya? Nggak boleh pulang ya, peraturan pondok begitu. Bagaimana pondok nggak boleh pulang? Oh, ada kasih izin. Bagaimana pondok nggak ngasih izin, ada kagak menikah nih? Berarti itu ujian. Masya Allah, Afan anak baik, dan beliau juga selesai Al-Quran dan sekarang lagi menempuh pendidikan tinggi di Al-Bahjah. Jadi dua-duanya anak kami, Masya Allah. Maka pesan kami ya untuk kedua anak kami ini, si Wardah dan Ali, bahwasanya seperti cita-cita ayah bundamu waktu mengantarkanmu ke pondok pesantren, dan cita-citamu berdua. Biarpun setelah dalam perjalananmu harus menempuhi namanya pernikahan, tapi cita-cita nggak boleh berubah. Cita-citamu ingin menjadi penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada tugas lebih agung daripada tugas baginda Nabi, membawa umat kepada kebaikan. Dan kalian menuntut ilmu di pondok bertahun-tahun untuk itu, untuk menjadi penerus Rasulullah. Dan Nanda Wardah ini kesayangannya istri Umi, jadi makanya waktu mau nikah tuh kalau ada yang minta itu Umi tuh pilih-pilih, ntar dulu Bu ya. Nah ini yang kayaknya Ali juga Masya Allah. Jadi ya itu memang Alhamdulillah itu kalau ya pilihan bila saya milih memang waktu itu sini. Kalau orang tuanya nggak mau, nggak tahu tuh ceritanya gimana ini. Dan memang semoga ini anak baik-baik semuanya, dan teman-temannya baik-baik. Akan tapi Ali adalah penuntut ilmu yang baik, sekarang lagi menuntut ilmu juga, biarpun dia masih belajar dia dengan kita.
Belajar nggak boleh berhenti ya Ali, sambil berdakwah tetap belajar. Mau jadi ustadz, mau jadi juru dakwah, kalau kau tidak pintar akan nipu orang. Belajar terus, ilmu penting. Dan juga Wardah juga menurut saya kan pendidikannya tidak cukup, harus melanjutkan. Hari ini pun besok didaftarkan pendidikan lanjutannya. Karena dakwah harus punya bekal yang cukup. Di sini ada pondok, Masya Allah. Dasarnya sudah ada, dasar pondok itu dasar dakwah. Baik, untuk yang lainnya juga pesan kami bahwasanya dalam pernikahan itu harus indah harga mati, jangan ditawar sedikit pun. Hanya orang bodoh saja yang nawar. Kepada semuanya. Orang itu nggak ada pengen nikah bahwasanya begini niatnya. Aku ingin nikah mau berantem nanti setelah nikah, caci maki, nggak ada. Kalau ada orang niat nikah begitu pasti dia orang gila. Nggak ada orang nikah itu niatnya mau berantem. Yang nikah niat berantem itu orang gila. Cuman yang banyak itu ternyata orang gila setelah menikah. Banyak orang gila setelah menikah. Setelah menikah banyak berantem karena kebodohannya, nggak ngerti niatnya. Untuk kalian berdua anak-anakku, Wardah dan Ali, nikahmu karena Allah, dengan Allah, bersama Allah. Insya Allah akan hiasi dengan dakwah, hiasi dengan ibadah, hiasi dengan menyebarkan ilmu dan seterusnya. Insya Allah semakin indah dengan Allah dan Rasulnya. Jadi menikah harus indah harga mati. Akan tapi untuk mencapai keindahan ada sebab-sebab yang harus diambil. Sebab untuk yang menjadikan rumah tangga indah ini, yang pertama, indah itu kan dari Allah, dan indah yang sesungguhnya adalah di mata Allah. Maka jadikan rumah tanggamu, hai semuanya yang menikah, jadikan rumah tanggamu adalah rumah tangga yang semakin hari semakin dekat kepada Allah. Artinya jika engkau ingin menikah, carilah pasangan yang pasanganmu itu yang menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah. Sehingga di saat seperti itu akan semakin kuat itu cinta yang saat ini sudah ada. Karena apa? Jika seorang istri tahu suaminya saleh, semakin percaya, tidak khawatir, dan kepercayaan itu menyuburkan cinta. Begitu juga seorang suami yang melihat istrinya semakin solehah, semakin percaya, dan semakin subur itu cinta. Maka jangan sampai siapapun yang punya rumah tangga, di rumahnya ada kemaksiatan-kemaksiatan, yang itu akan menjadikan hilangnya keindahan. Kita harus berusaha. Rumah kita harus rumah ibadah, rumah baik, rumah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tepat kapan itu memulai? Di saat baru nikah. Mungkin selama ini kita punya kebiasaan belum baik, tapi di saat nikah saya akan memulainya dengan baik saat ini, saat menikah ini. Jadi Ali dan Wardah dan semuanya, mulailah dengan kebaikan, membentuk rumah yang semakin hari semakin mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di rumah ini bukan untuk Wardah, tapi semuanya, bukan untuk Ali saja, semuanya. Rumah kita jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan Allah murka. Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, jangan sampai menjadi rumah kita, Nabi Muhammad tidak senang kalau ke rumah kita. Kadang lihat mungkin tontonan di rumah kita tidak baik. Itu yang menjadikan hati panas, selalu menjadikan hilangnya keindahan. Kemaksiatan yang ada di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, cari kebahagiaan dengan berbakti kepada orang tua. Ini kunci. Sampai sebagian para masyayikh itu kalau melihat orang rumah tangganya berantakan, nggak repot kalau tanya. Begini pertanyaannya, bagaimana urusanmu dengan bapak ibumu? Sebab banyak problem besar gara-gara kurang ajar sama bapak ibunya. Kalau dokter itu biasanya kalau orang sakit ditanya, biasanya lambung, pola makan yang salah, lambungmu baik atau enggak. Kalau ustadz, kalau melihat orang berantem, rumah tangganya nggak indah, langsung ditanya, urusanmu dengan bapak ibumu bagaimana? Sebab orang yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Sudahlah, nggak akan bahagia. Maka rumusnya sederhana, hei Ali dan Ali yang lainnya, ajari istrimu agar semakin hari semakin dekat dan baik dengan bapak ibunya, bukan bapak ibumu. Dengar, hei Ali, ajari istrimu semakin hari agar semakin baik kepada bapak ibunya. Dan hai Wardah, ajari suamimu Ali agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya dan keluarganya. Ali, ajari istrimu Wardah semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya dan keluarganya. Itu kan rayuan dahsyat.
Kalau seandainya ada seorang suami yang tiba-tiba belanja dengan istrinya, istrinya mengambil minyak goreng, tak taunya suaminya nambah lagi satu. Membeli apa pasti ditambah satu, ditambah satu, ditambah satu. Istrinya tanya, abang, kenapa abang kok selalu nambah satu? Sudahlah, bawa aja pulang. Sesampai di rumah itu, sang suami itu tiba-tiba membungkus itu belanjaan yang lebih tadi. Setelah dibungkus itu istrinya tanya, abang kenapa dibungkus? Kan sudah kita beli. Kata sang suami dengan kalimat sederhana, dia berkata, akan aku kirim. Kemana bang? Ke ibu. Ibu siapa? Ibumu sayang. Allah, jatuh hati itu istri. Ya Allah, aku saja belum mikir ibuku, kenapa suamiku sudah mikir ibuku? Begitu sebaliknya, cuman pernikahan si bodoh. Saya katakan bodoh karena memang dia bodoh. Seorang suami yang melarang istrinya baik-baik dengan bapak ibunya, nggak akan bahagia orang ini. Hei para suami, jika engkau menyuai istri yang sangat baik dengan bapak ibunya, berarti istri itu adalah istri yang solehah, layak lahir bayi yang baik dari perut wanita tersebut. Hei wanita yang solehah, jika engkau mempunyai suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, punya bakti kepada bapak ibunya dan saudara-saudaranya, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah suami yang layak membuahi perutmu dengan benih yang baik, karena dia kenal orang tua dengan baik, ngerti bakti pada orang tua. Fahami makna ini. Keberkahan, ada sebagian suami itu ngelarang istrinya datang kepada bapaknya gara-gara ngajinya ngantuk, salah baca kitab Uqudul Lijan itu. Bacanya salah, bukan kitab yang salah, ngantuk. Nggak boleh kamu kan sudah diberikan kepadaku, nggak boleh pulang ke rumah. Ini adalah suami gila. Tapi suami yang baik akan berkata kepada istrinya, wahai istriku, kemanapun kau pergi harus izin karena aku suamimu. Tapi spesial kepada bapak ibumu, tidak sayang. Puas-puaslah kau untuk mengabdi kepada bapak ibumu. Begitu sebaliknya, ada seorang istri kalau melihat suaminya ngirim duit kepada ibunya sendiri, ibu sang suami, masih mertua sang istri, itu mendumel dia. Tapi istri yang baik akan berkata, abang kirim ke ibu berapa bang? 1 juta yang, kok cuman 1 juta bang? Bukankah ibu ada anak? Tambah dong bang. Allah, istri solehah, tambah cinta itu. Cinta itu sesungguhnya ya seperti itu. Maka kepada orang tua, sederhana rumusnya, ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada orang tua dan keluarganya. Setelah itu akan ada keindahan, ada kasih sayang, ada keberkahan karena berbakti pada orang tua. Kemudian selanjutnya, cari keberkahan hidup agar indah dengan baik-baik, dengan ajari, baik-baik dengan siapa yang telah memberikan ilmu waktu itu. Guru. Banyak orang kalau hidup lupa dengan gurunya. Di balik itu ada keberkahan. Dengan ingat guru, bakti kepada guru, ada kebahagiaan, ada keberkahan. Biasanya ada pertanyaan, kalau ada pertentangan guru sama orang tua saya gimana? Ya nggak mungkin ada. Kalau gurumu baik, bapakmu baik. Yang repot bapaknya baik atau gurunya nggak baik. Nah ini kan repot, atau gurunya baik, bapaknya nggak baik. Kalau bapaknya baik, gurunya baik, nggak akan ada pertentangan. Ini banyak orang itu adalah lupa dengan guru juga. Ini bahaya juga. Ini perhatikan bagaimana kita mendapat ilmu dari mana. Ya, sebetulnya ngomong ini nggak enak, dia murid saya, berarti nyuruh saya, dia bakti ke saya. Enggak, nak. Urusan bakti, urusan pribadimu ini. Mau baik, enggak baik, ini cuman Buya sayang kepadamu, ini saya sampaikan untuk yang lainnya. Baik, jadi guru itu penting. Ada sebagian orang ada sombong kepada gurunya, maka tidak akan berkah dalam hidupnya. Dan anak-anak ini, Masya Allah, kedua anak ini ada anak yang soleh-solehah, yang punya husnudon. Dia adalah baik-baik dan kelak insya Allah akan menjadi juru dakwah yang baik, ulama Rasulullah yang bisa diterima insya Allah. Baik, kemudian agar rumah tangga indah ini, itu kan sebab-sebab yang urusannya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yakni keberkahan dengan Allah, dengan orang tua, dengan guru. Ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan. Cara menjalani hidup yang enak itu bagaimana? Biasakan dengan kesederhanaan.
Biarpun suatu ketika jika dirimu diberi oleh Allah harta yang melimpah, imammu baginda Nabi Muhammad tidak ngajari dengan gaya kesombongan dan berfoya-foya. Apalagi menjadi ustadz, awas hati-hati, jangan ikut gayanya model ustadz. Ada ustadz kelas-kelasan, nanti ada ustadz kelas menengah ke atas. Nabi Muhammad adalah ustadznya Abu Hurairah yang sangat fakir. Mau apa kok? Nggak usah action model-model. Ini kan anak saya ngomongnya gampang nih. Kalau anaknya orang lain saya mungkin hati-hati nih, karena Ali adalah anak saya. Tidak, ilmumu harus menjadikan dirimu semakin tawadhu. Apalagi suatu ketika ditulis oleh Allah kamu harus besar manfaat, tetap biasakan dengan gaya kesederhanaan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sederhana yang sesungguhnya bukan sederhana action. Sederhana yang sesungguhnya bukan sederhana action. Sederhana yang sesungguhnya adalah, itu adalah bab masalah babnya orang-orang yang tawadhu, babnya orang-orang yang qanaah, zuhud. Maksudnya apa itu? Bukan berarti tidak punya mobil bagus atau tidak punya rumah bagus, akan tapi tidak pernah gengsi dengan sesuatu yang sangat sederhana. Makan di warung-warung di pinggir jalan yang harga 3.000, ayo makan bareng sama saya, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Kalau ternyata kamu pengajian nggak dijemput pakai mobil, pakai sepeda engkol, tak ajari di pondok. Saya punya sepeda engkol banyak itu, saya suka itu. Nggak usah action, nggak usah. Karena kesederhanaan itu ternyata menjadikan kita tuh hidup tuh gampang. Nggak akan kita diatur oleh ambisi-ambisi keinginan kita. Kalau ternyata nanti Allah beri sesuatu yang besar, jangan berubah. Karena husnudzon kalian bahkan besar. Tapi kalau tidak berbekal ilmu ini bahkan bahaya. Bersama besarnya seseorang ternyata besarnya kesombongannya nggak akan ada guna, akan rendah di hadapan Allah. Maka biasakan kepada siapapun dengan kesederhanaan. Yang penting halal itu. Kalau urusan makan, ayo kita biasa makan dengan sederhana. Saya punya cara makan yang paling gampang. Tak pernah tahu nasi ini, sekarang mau saya sebut bisa ngiler saya itu. Kalau pengen praktis misalnya nasi, nggak usah macam-macam. Baginda Nabi SAW urusan makanan adalah membiasakan dengan sederhana, yang sehat, halal. Jadi gaya hidup ini merusak. Ustadz pun itu, pengurus masjid itu, duit masjid bisa hilang gara-gara gaya hidupnya yang salah. Apalagi nanti pengurus pondok. Bahkan mungkin akhirnya pengajian yang cari duit, bukan mencari pahala dari Allah, kadang ikuti ambisinya. Ini nasihatkan anakku, dan saya sayang betul. Ini dua anak ini, dua bagi saya, dua anak-anak potensi saya sayang. Kalau nasihati keras banget. Ini di mimbar masih kalem, Pak. Kalau sudah di hadapan saya kejam lagi nasihatinya ini. Semakin sayang, semakin keras itu. Saya sayang dan ini. Jangan biasa dengan gaya kesombongan dan sebagainya. Kalau ternyata Allah memberimu, tetap gaya hidup adalah gaya hidup yang diajarkan Nabi SAW. Ibaratnya apa? Naik mobil mewah sama mobil angkot sama. Jangan ustadz action kiri dan dijemput mobil nggak pakai AC. Dari awal akhir kipas-kipas. Kasihan yang jemput. Masya Allah nikmat, ya, beli sauna gratis gitu saja. Ya, jangan biasakan dengan action sebagai ustaz. Semua anak-anak buya ini banyak, anak-anak buya di sini banyak. Jangan biasa dengan action gaya-gaya. Dakwah adalah untuk semuanya. Dan kalau perlu dakwah itu kita memberi bukan mengambil. Maka nggak akan bisa begitu kecuali kita mendasari diri kita adalah orang yang biasa dengan kesederhanaan. Makan pakai sambal terasi enaknya, masya Allah. Terasi dibakar itu baunya sampai tetangga. Dulu bakarnya pakai peniti di pondok. Sampai hari ini pun saya kalau tidak enak makan itu mesti suruh nyiapin anak-anak, tolong siapin terasi bakar. Saya yang buat sendiri. Terasi bakar sama cabai dulu dong. Kalau terasi dulu licin nggak bisa. Cabai sama garam sedikit sama gula sedikit saya hancurin. Terasi bakar taruh di atasnya. Tomat yang masih seger langsung dihancurin di situ. Masya Allah. Nasinya anget. Sekarang pun Anda ngiler ingin makan. Nggak perlu makan harus pakai ratusan ribu di resto bening. Saya ingat tetangga saya nggak bisa makan. Kenapa saya harus makan hidup kaya semacam itu? Action. Ini perlu. Anak saya itu ustadz, dia ustadz, Ali ustadz. Anak saya ustadz ini. Nah, nasihatnya begini nih. Kalau dia pedagang, saya nasihatnya adalah pedagang nanti. Jadi biasakan dengan kesederhanaan. Kalau Allah memberikan sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi.
Boleh kita menikmati rumah yang bagus, mobil yang bagus, boleh. Akan tapi yang tidak boleh adalah itu masuk ke dalam hatimu. Kenapa kok kita ngomong begitu? Modal dakwah itu ya seperti itu. Jadi kamu pergi kemana-mana nggak mikir, nanti saya dikasih apa di sana. Kalian dakwah. Kalau tidak dikasih, tidak ada masalah, kita tidak mencari itu. Nah, ini calon ustaz nih teman-temannya, masa ustaz-ustaz muda semuanya ini. Baik, biasakan dengan kesederhanaan. Yang kedua, jangan biasa ngutang. Masya Allah, ini pengalaman pribadi dulu tuh. Makanya yang saya tuh pokoknya hal-hal yang pahit bagi saya itu nggak boleh dirasain anak saya gitu loh. Jangan biasa ngutang. Terserah cara ngutangnya, gaya mobil kredit, gak bawa rumah kredit, nggak usah begitu-begituan deh. Itu saya dulu punya pengalaman. Ali sudah dengar sih sebetulnya. Dulu waktu saya di sekolah itu kan sudah punya istri. Ente setelah sekolah baru nikah, telat li ente li. Makanya sekarang saya sekolahkan lagi biar niru gurunya. Saya sekolah itu sudah punya istri. Nah, waktu sekolah kan di luar negeri. Antara tempat kita belajar dengan rumah kita tuh ada warung. Warungnya tuh pinternya, Masya Allah, ya ini toko ente mau ambil apa saja, Masya Allah. Tergiur saya, ngambil duluan, bayar belakangan, stres terus setiap akhir bulan. Jadi memang betul, setiap hari istri telepon, ambil ini bu ya, ambil. Akhir bulan duit nggak cukup terus. Cuman bodohnya saya itu 2 tahun nggak ngerasa kalau saya itu bodoh. 2 tahun terus nyungsep terus, kurang terus, setiap lewat api stres. Akhirnya sadar, jangan-jangan kita salah cara hidup. Memang kita baru nikah kan belum ngerti cara hidup yang baik. Akhirnya sudah, kita ngumpulin duit dulu, kita bayari dulu. Cuman bayarnya kan nggak sebanyak itu. Saya kasih duit misalnya separuh kebiasaannya. Nih, Anda nggak mau tahu, ente yang catat gantian. Pokoknya kalau kurang ente tanggung jawab. Wah ini sih. Tapi setelah itu kita atur, beras perlu berapa, ini berapa. Mulai saat itulah awal bulan duit kita mulai bisa nabung. Oh gitu. Jadi cirinya jangan ngutang. Ngutang itu bahayanya bukan urusan ngutang itu halal. Bahayanya adalah menjadikan orang jahat nanti pada akhirnya. Utang sudah ditagih, tagihan terus menerus. Ustadznya mikir malu saya ditagih terus. Duit masjid kelihatan, nggak ada yang tahu. Apalagi ustadz ini bahaya, murid nggak berani nanya. Kalau sudah duit pegang ustadz, murid nggak berani nanya. Kualat katanya begitu ya. Nah ini hati-hati. Makanya saya nasihat keras begini karena calon ulama ini nggak boleh main-main nih. Dia calon ulama, insya Allah ulama besar nanti, yang teman-temannya juga. Jadi jangan biasa dengan istilah ngutang. Makanya biasakan dengan kesederhanaan. Nggak punya rumah ngontrak, nggak punya mobil ya sudah naik angkot, nggak punya sepeda dan sebagainya. Biasa jalin. Justru dengan itulah kita menjadi orang kaya, namanya kaya hati. Sekarang permasalahan hidup kita tak apa sih? Katanya kurang makan deh. Siapa bilang kurang ini? Yang menjadi masalah kita dikuasai dengan tamak. Saya masih ingat merasakan bagaimana. Saya itu kan belum tua-tua amat para masyayikh ini. Saya masih merasakan beberapa tahun yang lalu hidup saya di kampung itu bagaimana. Ibu saya itu kalau goreng telur dikasih tepung daging 4, 5. Nah sekarang tuh 4 telur masuk 1 mulut katanya kurang makan. Ini bagaimana kisahnya? Kurang biasa dengan kesederhanaan, sombongan gaya hidupnya. Ini yang bikin repot. Ayo, Masya Allah, kita dulu biasa. Dulu pakai sarung. Sarungnya tuh sarung antik itu. Sarung antik betul. Karena kalau 6 bulan itu sarungnya naik ke atas, ngepir. Saya masih ingat itu ya. Baju robek itu dijahit, sekarang dibuat. Sudah begitu bilang hari ini masih kurang. Tamak yang menjadikan kita merasa kurang terus. Apalagi kelas ustadz kok bingung makan. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidinnya cerita satu orang murid ditugaskan gurunya untuk dakwah di sebuah kampung. Dia pertama bertanya, Kiai urusan ma'isyahnya di sana bagaimana? Langsung kembali lagi jadi murid. Ustadz kok takut lapar itu. Nah ini, Ustadz kok takut makan apa? Ini bagaimana? Tawakalnya gimana? Kalah sama burung. Begitulah calon orang besar. Inna sayyidatu Ali, Masya Allah anak buya Ali Wardah dakwah karena Allah, sudah Allah tidak akan membiarkan orang biasa saja. Urusan rizki Allah beri siapa saja. Orang kafir dikasih, burung dikasih, binat. Bagaimana orang yang berjalan berdakwah di jalannya tidak dikasih oleh Allah? Yang menjadi masalah adalah masalah ketamaan kita. Insya Allah siapapun dari kita kalau biasa dengan kesederhanaan,
maka menjalani hidup sangat mudah. Yang repot adalah kita ngikuti gaya hidupnya orang. Tetangga beli motor, kita ingin beli motor. Tetangga beli mobil, kita ingin beli mobil. Bahkan tetangga umrah keluarga, dia maksain umrah keluarga, utangnya numpuk. Setelah utang bagaimana? Setan yang ngomong, nggak malu baru umrah keluarga utangnya nggak kebayar? Iya malu sih, ambil tuh duit pondok, ambil tuh duit masjid, ambil tuh, bohongi orang, kan? Gara-gara banyak utang. Biasakan dengan sederhana. Dan kemudian selanjutnya, sederhana rumus untuk semuanya. Dalam menjalani hidup itu, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Repot dalam hidup itu kalau main tuntutan. Lakukan kewajibanmu wahai Ali semaksimal mungkin. Jika ternyata kewajibanmu ada yang tidak bisa terpenuhi, maka tugasmu wahai Wardah jangan menuntut. Begitu juga Wardah sebagai seorang istri, lakukan kewajibanmu semaksimal mungkin. Jika ternyata ada kewajiban yang engkau tidak bisa melaksanakan, hei Ali, maafkan dia, jangan menuntut. Dan kita semuanya punya kekurangan. Kalau hidup itu main tuntut menuntut, tidak akan ada ujungnya, karena semua dari kita punya kekurangan yang pantas untuk dituntut. Makanya kita semua punya kekurangan. Tapi kalau kita mudah memaafkan, kewajiban-kewajiban yang dilakukan pasangan kita nggak maksimal, kita memaafkan. Tapi yang perlu kita berpikir, bagaimana aku melaksanakan tugasku sebagai seorang suami atau seorang istri semaksimal mungkin. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana pasangannya. Sayyidah Khadijah itu pernah suatu ketika, setelah orang mendengar Sayyidah Khadijah menikah dengan baginda Nabi, setelah beberapa waktu kan ada mengungkapkan unek-unek di hati mereka para wanita, lalu berkata, hei Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ini kan rumus sederhana. Jangan egois deh dalam rumah tangga. Banyak kita harus sabar, tapi di balik itu ada buah yang manis. Sebab menuntut itu sebenarnya kita bikin haus sendiri. Karena apa? Kita tahu pasangan kita manusia yang punya kelemahan, kita semakin banyak tuntutan, tentu banyak yang tidak terpenuhi. Bersama tidak terpenuhi tuntutan kita, semakin kecewa kita, bodoh kita. Tapi kalau kita memaafkan, oh istriku, dia sudah berusaha, tapi dia tidak bisa melaksanakan, kita lega, nggak capek hati. Maka ini jangan biasa banyak menuntut. Dalam menuntut ini banyak hal, misalnya mohon maaf, menuntut ini macam-macam. Ada nuntut pelayanan, cuma tugas begini, suami maksimal, ngayomi, ngeladeni, memberi nafkah dan seterusnya. Ini kewajiban seorang suami. Makanya nggak benar laki-laki ongkang-ongkang itu. Mentang-mentang istrinya punya duit misalnya, nggak benar. Berusaha. Istri juga begitu, seenaknya, nggak pernah memberikan pelayanan yang baik. Bukan urusan di atas ranjang saja, tapi maknanya luas. Harus pahami kewajiban saya itu apa sih. Bahkan akan merasa bahwasanya biarpun bukan kewajibannya, akan menjadi kewajibanku membantu pasangan. Dulu ada, ya misalnya urusan hubungan suami istri. Suami harus paham bahwa istri itu banyak halangan. Ada waktu haid, ada waktu nifas dan sebagainya. Maka di saat seperti itu jangan menuntut. Artinya tidak usah perlu marah-marah atau action yang macam-macam lah. Istri punya kekurangan juga. Begitu juga suami punya kekurangan dalam urusan melayaninya. Pasti ada saat-saat seperti itu. Mungkin suami sakit, mungkin ini dan sebagainya. Maka kalau hidup kita biasa dengan tuntutan, nggak ada ujungnya, capek hidup. Nafkah juga begitu. Nafkah, suami memberi nafkah sebetulnya sangat cukup. Cuma karena sang istri punya sifat jelek, suka menuntut, nggak cukup lagi. Begitu juga suami tidak pernah mensyukuri pelayanan seorang istri, banyak menuntut. Kadang tuntutan itu adalah naudzubillah di sesuatu yang orang tidak bisa merubahnya. Contohnya, mohon maaf, seorang suami mengatakan, yang kenapa rambutmu kok begitu, yang rambut, yang menciptakan rambut kan Allah. Istri singgung dibilang begitu, tiba-tiba sang istri ngomong, bang, hidung abang kenapa begitu? Bales tuh,
balas. Akhirnya hidupnya mencari-cari kesalahan pasangan. Tapi orang hebat adalah jangan sebut kekurangan pasanganmu, sebutlah kelebihannya. Jangan bikin kecil hatinya dia. Jadi sebut kelebihannya, jangan sebut kejelekannya. Kita itu nikah dengan manusia, dan manusia itu pasti punya kekurangan, karena kita tidak menikah dengan malaikat. Kalau ada orang ingin menikah, kalau ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak punya kekurangan, yakinlah bahwa sampai mati dia nggak akan punya istri. Seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah punya kekurangan, ketahuilah bahwasanya dia sampai mati pun tidak akan punya pasangan. Semua punya kekurangan, tapi bagaimana Nabi mengajarkan? Lihat kelebihannya, kebaikannya. Kalau ada kekurangan, maafkanlah, selesai. Ini adalah beberapa rumus-rumus yang diketahui oleh orang-orang yang menjalani hidup rumah tangga. Sebab di dalam rumah tangga itu macam-macam problem, tuntut-tuntutan, caci maki, olok-olokan dan sebagainya. Itu tadi kami sebutkan, itu pernikahan orang-orang bodoh. Inilah yang perlu kami sampaikan. Jadi jangan banyak menuntut kepada pasangan, lakukan kewajibanmu. Sampai urusan nafkah ada kisah pada zaman Nabi. Kita tidak senang kalau ada suami katanya berjuang, berdakwah, tapi istrinya suruh cari nafkah, dia datang-datang minta duit. Ini kurang ajar banget tuh suami. Nah, ini ada model-model begitu. Ada seorang istri ngadu, "Buya, istri suami saya soleh banget." Terus, soleh banget, nggak berani ngomong. Soleh banget, alhamdulillah. Iya Buya, soleh, ke masjid rajin, gini ngaji, ini. Tapi nggak pernah kerja, nggak cari nafkah. Itu nggak soleh. Itu bilang soleh. Mana ada orang soleh begitu? Istri yang suruh pergi ke pasar, dimarah-marahi kalau tak punya duit. Nggak ada soleh seperti itu. Soleh itu baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Ini ada orang model manusia ngadu pada kita. Wah, kalau urusan berjuang, berdakwah nomor 1, ikut Ustadz Fulan, kesana kemari, ikut majelis maulid, kesana kemari, nggak pernah ngasih nafkah. Wah, ini keblinger ya itu. Kalau murid saya tak rotan 100 kali kayak cambuk itu. Nggak ada. Bukan begitu suami. Kalau suami sudah bekerja kemudian tidak mampu, usaha mencari rezeki kemudian tidak mampu, maka istri punya peran. Pada zaman Nabi ada seorang wanita ngadu, "Ya Rasulullah, saya punya suami itu bangkrutan, tidak punya duit, kerja bangkrutan, pokoknya model-model bangkrut lah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cari duit, nggak bisa, nggak punya apa-apa." Kata baginda Nabi menjawab dengan bahasa fikih syariah. Apa? Kalau ada seorang suami tidak memberi nafkah kepada istri, maka seorang istri sah kalau minta cerai, nggak dosa, karena tidak dikasih makan. Sebab yang namanya makan kan nggak boleh ditunda. Seorang suami nggak boleh ngomong pada istrinya, "Yang makannya minggu depan aja ya," nggak ada. Itu kan jawaban fikih. Nabi juga seorang guru akhlak. Setelah wanita itu bingung, "Nah ya Rasulullah, apakah ada pilihan lain?" Nabi memberikan jawaban dengan kemuliaan akhlak. Nabi menjawab, "Seperti yang selama ini kamu alami, kehidupanmu kan bisa kecukupi." Karena waktu ditanya, kalau nggak suami nggak kasih nafkah, kau makan dari mana? Mengatakan, "Saya masih punya kebun kurma ya Rasulullah, gini-gini." Ya, istrinya kaya, cukup. Apa kata baginda Nabi? "Ya kamu saja yang mencukupinya. Kamu yang mencukupinya. Dan di saat itulah kamu mendapatkan pahala double, pahala sedekah, ya, dan pahala baik kepada suamimu dan silaturahmi kepada anakmu. Pahalanya double begitu." Apa kata wanita cerdas itu? Kalau yang pertama kan pisah, masa gampang banget cinta dipisah-pisah begitu? Memang dia perlu nafkah, tapi urusan cinta tetap perlu diutamakan. Lalu wanita mengatakan apa? "Ya Rasulullah, aku milih opsi yang kedua saja, biar aku yang mencukupi." Ini adalah sebuah kisah terjadi pada zaman itu. Artinya apa? Nggak perlu banyak menuntut. Begitu sebaliknya. Makanya katanya, "Wahai suami, jika engkau mampu, muliakan istrimu semulia-mulianya. Karena dia yang telah melahirkan anakmu. Dia yang telah melahirkan anakmu, yang ngurusi anakmu, yang ngurusi dirimu." Nah, ini di saat suami diberi kecukupan oleh Allah, memberikan penghormatan yang maksimal, dan di saat tidak mampu, istri sabar. Ini adalah di sisi nafkah. Di sisi lain ada misalnya, mohon maaf, seorang istri, ini adalah mungkin biasanya ini di kelas orang-orang dewasa ya,
Ada misalnya seorang suami menginginkan istrinya, lalu istri kan banyak halangan, ada haid, ada nifas dan sebagainya. Mohon maaf di majelis mulia, cuman ini ada anak kecil mau dilanjutkan enggak ini? Ini hakikat, cuman kebodohan di sini membahayakan juga. Bagi seorang wanita yang haid, yang tidak boleh adalah memasukkan ke lubang itu. Berhubungan suami istri, memasukkan ke lubang itu. Lubang depan, lubang belakang tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh bermesraan asalkan pakai sarung. Oke lah, tidak pakai sarung nggak apa-apa, akan tapi yang penting jangan masuk ke wilayah tersebut. Nah ini sebetulnya bisa seorang suami, seorang istri melayani dengan kecintaannya. Yang penting catatannya satu, apa? Tidak sampai masuk ke wilayah tersebut. Cuman kadang istri ini adalah, mohon maaf, ini harus tahu para wanita, memang dalam keadaan haid ada keadaan yang berubah dalam dirinya. Ada malas melayani suami dan sebagainya. Tapi ingat wahai istri yang solehah, jika engkau melihat suamimu adalah suami yang tiba-tiba ada keinginan, mungkin dia adalah di luar melihat sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian bangkit syahwatnya, dan dia seorang yang sangat soleh, akan aku selesaikan yang halal, sampai di rumah istrinya haid, sudah haid bahlul lagi. Padahal kalau seandainya seorang istri dengan kecerdasannya memuaskan pasangannya, pokoknya satu tok, jangan memasukkan ke lubang itu. Dia bisa memuaskan, mohon maaf. Jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri itu dosa, tapi dengan tangannya istri menjadi tidak. Artinya harus ada kecerdasan. Setelah selesai, ini majelis mulia harus kami sampaikan, sebab banyak orang tidak ngerti yang demikian itu. So, ada seorang wanita itu kalau sudah libur sholat, libur masak, libur macam-macam, semuanya suaminya stres banget. Apalagi kadang-kadang haidnya panjang. Masya Allah, ya. Inilah, maka itu maksudnya apa? Melayani adalah juga dengan keimanan tadi, karena mengharap pahala dari Allah, bukan hanya sudah di saat aku senang. Kadang seorang wanita ngomong, kalau aku lagi nggak semangat ya sudahlah, nggak boleh begitu. Sampai kami sering sampaikan kepada wanita, ada seorang suami mengatakan, "Buya, suami istri saya selalu ogah-ogahan." Apakah sakit? Enggak juga. Berarti ini biasanya egois. Dia mau melayani suami kalau dia lagi mau. Saya kasih contoh, kamu itu dengan iman loh ya. Di sana ada hamba yang diuji Allah dengan kehinaan, wanita yang menjual diri. Dia bisa melayani banyak laki-laki, padahal dia juga tidak mau sebetulnya, cuman karena mengharapkan rupiah. Dia tetap beraction, memasang dirinya seolah-olah dia bersemangat. Itu dengan haram bisa. Kenapa kamu wahai wanita solehah nggak bisa dengan yang halal? Satu sebabnya kebodohan, ya, yang keropos, yang tidak ada. Begitu juga suami harus pandai menyenangkan pasangan. Ada suami yang egois, makanya sampaikan laksanakan kewajibanmu. Kadang suami adalah kalau selesai senang selesai. Makanya Nabi mengatakan harus muqaddimah, harus baca muqaddimah. Itu bukan saja urusan pelukan, cuman bukan saja, akan tapi kalimat yang indah, aroma yang wangi. Jangan sampai suami menggauli istrinya meletakkan kudungnya di hidungnya. Karena apa? Nggak kuat baunya misalnya. Tolonglah yang bersih di saat mau berhubungan suami istri, beli minyak wangi gigi. Jadi itu penting. Jangan egois, istrinya sudah ada yang cantik wangi-wangian, suaminya asal-asalan. Nah begitu. Nabi itu orang yang sangat bersih, tapi pun Nabi berusaha membersihkan diri lagi, meyakinkan di pasangannya. Maka di saat ditanya Siti Aisyah, Nabi itu kalau masuk kamarmu apa yang dilakukan? Dijawab, Nabi kalau masuk kamar siwakan dan mencelupkan tangannya, ada kayak semacam baskom basah, dicelupkan tangannya, dirapikan rambutnya. Yang jelas pakai siwak. Ada apa dengan siwak? Meyakinkan kepada pasangannya kalau beliau sudah membersihkan mulutnya, padahal mulut beliau bersih, nggak ada kotorannya. Bagaimana dengan kita ini? Makanya saya sering pesan, tolong Pak, sebelum pulang nyampe ke rumah mampir pom bensin dulu deh, rapiin sikat gigi dan sebagainya, baru kalau ketemu istri istimewa. Jangan sampai kamu ngomong sama istrimu ternyata ngomong setengah jam kerudungnya di mulutnya, ya Bang, terus gimana? Karena suaminya tidak bersih. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Jangan nyuruh istrimu dandan yang baik, akan tapi ketahuilah kamu juga harus berdandan. Kemudian kalau tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang tidak baik di pasangan kita, kita manusia kotor, mulut kita biarpun sudah kita bersihkan, kadang ada keterlambatan, ada bau yang tidak nyaman. Artinya pasangan kita pun juga mungkin ada bau yang tidak nyaman. Biarpun seharusnya orang itu menjaga dirinya.
Maka aku ingatkan kepada para wanita dan sebagainya untuk menjaga, khususnya wilayah-wilayah yang bakal mengeluarkan aroma tidak baik, hendaknya perhatian di situ. Artinya biar pede, siapkan di saat mau ketemu suami, harus menyiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Suami pun juga demikian. Sehingga baginda Nabi itu nggak seneng kalau ada suami datang kejutan. Disunnahkan bagi suami kalau mau pulang ke rumah ngasih kabar, yang aku mau datang, biar apa? Biar istrinya siap-siap, mulutnya jadi wangi, badannya juga wangi dan sebagainya. Bikin kejutan pas ngelihat istrinya yang nggak enak, bisa saja menjadikan sebab ingkar, nggak senang. Jadi semua menjaga, itu kan keindahannya diajar oleh Islam. Kemudian di saat jangan menuntut, itu makna ini yang perlu kami sampaikan. Sebab kadang-kadang dengar ceramah begini ini mencaci istrinya. Abang itu gak pernah dengar ceramah Buya, coba abang yang wangi mulutnya. Loh, ini kan gak enak jadi ngomong begitu. Maksudnya jika kita menemukan pasangan kita ada aroma yang tidak baik atau ada kekurangan, memang dia manusia seutuhnya, tinggal kita memaafkan. Jangan suka mencaci, jangan bilang, ah bau keringatmu, ah biarpun anda tahu memang keringatnya bau, tidak usah ngomong bau keringat. Sebab kalau anda ngomong, bang baumu, keringatmu bau, dia bilang mulutmu bau, males lagi, akhirnya hidupnya olo-oloan. Jangan seperti itu. Anda tahan, kalau ada sesuatu yang tidak baik, Anda tahan. Tapi kan kaidahnya tadi apa? Berusahalah Anda untuk menjaga semuanya. Jika ternyata yang namanya manusia ada keterlambatan dalam menggosok giginya, bangun tidur dan sebagainya, kadang ada aroma-aroma yang tidak baik, maka di saat seperti itu pasangan yang memaafkan, jangan menuntut. Ini saja insya Allah. Ini baru 4 poin, 5 poin sebetulnya. Itu kan anak sendiri. Nanti lanjutkan. Ada 10 poin ya Ali. Untuk mencapai keindahan rumah tangga ada 10 poin. Cuman biasanya kasih 4 saja deh. Yang lain biar nanti 6 mata. Buya, kamu dan istrimu nanti spesial. Yang lain nggak boleh dengar ya. Ini saja insya Allah. Ini saja kami ucapkan terima kasih pada semuanya. Insya Allah keluarga bahagia, indah. Nah, Masya Allah. Dan bersama ini juga ada perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kalau kita bicara tentang nikah, saya sambungkan sedikit kalau begitu. An nikah sunnati, kan begitu. Paman rahiba an sunnati falaysa minni, ya. Kalau nikah adalah sunnahku. Nabi itu menghubungkan nikah begini ini dengan beliau. Yang enggak senang dengan nikah bukan yang tidak menikah, jangan salah paham. Yang tidak senang dengan nikah maka bukan golongan Nabi, bukan yang tidak menikah. Ada orang tidak menikah karena memang tidak punya hasrat, atau memang dia lebih senang dekat kepada Allah, tidak ngurusi pernikahan. Imam Nawawi tidak menikah, beda. Saya tidak menikah, beda. Saya nggak senang menikah, beda. Yang mengatakan saya nggak senang menikah, awas hati-hati, bukan golongan Nabi. Karena Nabi pernah menikah. Jangan sampai kita merasa tidak senang dengan semua yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Makanya di saat ingin menikah begini sambungkan. Karena Nabi dengan pernikahan pernah mengatakan tanakahu takturu. Tanakahu takturu, nikahlah kalian agar kalian semakin banyak. Fa inni mubahin bikumul ummama yaumil qiyamah, karena aku akan bergangga. Nabi bangga dengan kita di hari kiamat nanti. Maka maksudnya apa? Nikah dihubungkan dengan baginda Nabi. Nikah dihubungkan dengan baginda Nabi. Makanya kalau nikah niatnya yang benar. Ali niat yang benar. Kalau Imam Ali bin Abi Bakar Sakran ngajari kalau kita niat nikah itu sampai 150 niat. Allah, banyak banget. Hadirkan niat, direnungi niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat mencari kawan untuk berbakti pada orang tua, niat untuk mencari melampiaskan syahwat dengan yang halal, niat untuk mendapatkan keturunan, niat untuk mendapatkan janji Allah rezeki yang luas, niat. Kan dijanjikan rezeki ya kunu fuqara yunihimullah. Kalau orang nikah benar karena Allah, jangan khawatir, Allah kasih rezeki. Baik. Nah, hubungkan dengan baginda Nabi. Segala sesuatu yang ada urusan dengan Nabi, jangan sampai ada kita merasa tidak senang. Pastikan kalau sudah Nabi pernah melakukannya, saya tidak boleh tidak senang. Adapun saya bisa melakukan atau tidak, itu babnya nanti. Jangan sampai tidak senang urusan Nabi. Sehingga membiasakan kita, pokoknya kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad, saya harus memperhatikannya. Nama Nabi disebut, jangan sampai kita cuek bebek. Maka berselawatlah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan mungkin kita lagi makan, saat nama Nabi Muhammad disebut, tolong berhenti sejenak, hormati baginda Nabi. Harus ada perubahan dalam dohir kita yang menunjukkan hati kita sambung dengan Nabi. Nikah niat, karena Nabi pernah menikah. Nikah, Nabi nikah, maka kita niat untuk mengikuti Nabi SAW.
Dan segala urusan dengan Nabi tolong diperhatikan. Apapun nama Nabi disebut, jangan tidak berselawat. Kegiatan sunnah Nabi, jangan meremehkan sunnah Nabi. Kalau sudah Nabi melakukannya, diam. Menurut Anda kurang menarik, hanya pemahaman saja yang belum paham. Sampai kami ingatkan akhir-akhir ini urusan istinja dengan batu misalnya. Nabi itu pernah istinja dengan batu atau yang sepadannya. Maka yang sepadan dengan batu itu ulama mengatakan tisu memenuhi syarat seperti batu. Sebab syarat istinja dengan batu itu ada alatnya. Batu itu bukan batu beneran. Yang penting benda padat dan dia suci, bisa ngeresep, kemudian dia adalah tidak terhormat, dan kemudian dia adalah kering. 5 terpenuhi. Dan itu bisa diterapkan kepada tisu. Maka kami sampaikan kepada siapapun, hendaknya di sakumu ada tisu. Barangkali Anda ke pom bensin atau ke tempat-tempat umum, ternyata kolamnya kolam yang mungkin 3 tahun nggak pernah dicuci, khususnya para wanita, Anda siramkan di wilayah tersebut akan mendatangkan bakteri dan kotoran ke tempat tersebut. Maka lakukan yang pernah dilakukan Nabi, istinja dengan batu. Orang bisa saja istinja dengan tisu, membersihkan diri dari bekas buang air kecil dan air besar dengan tisu, lalu wuduknya dengan air biasa, nggak apa-apa. Hari ini justru itu bersih, di saat kita harus di hadapan kita air-air yang nggak jelas seperti itu. Cuman yang nggak punya ilmu kan nggak, wah apaan begitu tuh. Nah, dulu ada orang ngejek Nabi, apaan Nabi Muhammad istinja dengan batu, apa-apaan, dengan tisu maksudnya kalau hari ini. Ternyata apa yang pernah dilakukan Nabi itu akan menjadi satu cara hidup orang yang katanya punya peradaban tinggi. Kalau Anda pergi ke negeri maju, bandara-bandaranya itu, Anda ke toilet, Anda cari air tidak ketemu. Adanya adalah tisu, katanya kering sehat. Langsung, waktu saya melihat seperti itu, saya tidak melihat air, tapi saya melihat Rasulullah. Ini loh Nabi Muhammad. Nah, istinja dengan batu hendaknya kita lakukan, jangan. Nah, ini bersanding istinja saya omongkan dengan masalah urusan bagi Nabi. Kalau ada orang merasa risih dengan istinja dengan batu, nggak nyaman, nggak senang, maka hukumnya menjadi wajib agar jangan sampai dia merasa tidak senang dengan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Istinja dengan batu atau dengan tisu boleh di rumah yang normal Anda. Dalam keadaan biasa Anda bisa melakukannya. Agar Anda tidak merasa risih, merasa tidak enak, karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini saya perlu kami sampaikan. Sambung hati dengan Nabi semacam itu. Bukan sekedar mengaku-ngaku aku cinta Nabi, cinta Nabi. Itu mah gampang, stempel, spanduk cinta Rasulullah, kaos I love Rasulullah. Tapi bukan itu. Akan tapi kesadaran di hati kita sampai kepada pengakuan bahwasanya semua yang datang dari Nabi harus istimewa. Kalau orang sudah ngomong begitu, itulah cinta yang sesungguhnya. Kalau sudah dari Nabi, cara paling bagus, cara berjalan Nabi paling bagusnya cara berjalan, cara makan Nabi paling bagusnya cara, sahabat Nabi paling bagusnya sahabat, ahli bait Nabi paling bagusnya keluarga, seperti itu dan seterusnya. Kalau dihubungkan dengan Nabi, kita harus mengatakan itu yang terbaik, the best. Yang paling baik adalah dari Rasulullah SAW. Selesai. Inilah insya Allah maulid kami. Nah, lupa kalau ada maulid sangat penting. Maulid digabungkan maulid dengan pernikahan. Betul tadi sampaikan Fatimah, menggabungkan antara cinta dengan baginda Nabi dan bagaimana menambahkan cinta di antara kita, wabil khusus di antara kedua mempelai. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah. Rumah tangga kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang menjalani rumah tangganya dengan percekcokan dan perselisihan ya Allah, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka. Kami tidak rela jika hidup mereka dengan kesusahan. Kami mohon titipkan di hati mereka kasih sayang dan cinta agar mereka bisa saling mencintai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, agar kami mudah untuk mengabdi, agar kami mudah untuk berbakti kepada pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah,
Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang sudah menikah semua, ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti engkau pertemukan saat ini, kami mohon pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, hari ini ada hambamu yang, ya Allah, yang bertemu, ya Allah, dalam menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad, pernikahan, maka kami mohon berkailah kedua mempelai, ya Allah, berkailah keluarga. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkanlah urusan orang tua yang memudahkan pernikahan anak-anaknya. Kekasihmu Nabi Muhammad pernah bersabda, Allah masykuk man syaqqa ala ummati, Allah masykuk man syaqqa ummati, ya Allah, persulitlah orang yang mempersulit umatku. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang tua mempersulit urusan pernikahan putra putrinya, persulitkah urusan mereka, ya Allah. Dan kami mohon, jadikanlah kami hamba-hamba yang memudahkan urusan hamba-hambamu untuk melakukan kebaikan. Jadikan para orang tua yang ada di sini adalah orang tua yang memudahkan urusan pernikahan putra-putrinya, Allah, untuk menutup pintu zina agar terbuka pintu halal, ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami, keluarga kami, anak-anak kami yang bersama kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni dia, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tidak terhinakan dan di akhirat tidak kau hukum, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, buka pintu halal untuknya. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berkailah kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Pendiri pesantren ini, yang wakaf di sini, yang infak di sini. Dan kami mohon, yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka. Penerus-penerus pesantren ini berikan kekuatan, ya Allah. Kekuatan dalam berjuang, ya Allah. Kekuatan dalam berjuang, ya Allah. Kekuatan dalam berjuang, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah.